Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, sekarang akan membahas tentang pembahasan soal kasus. Masih kita bahas bab equity ya, atau ekuitas. Yang akan Ibu bahas sekarang adalah latihan 207. Nah, apabila kalian lihat ya di latihan 207 itu diketahui akun modal atau akun stockholder equity yang terdiri dari modal saham biasa, premi saham, dan saldo laba. Perusahaan Lawrence Company yang memiliki nilai parinya 10 euro ya, yang diterbitkannya adalah 200.000 lembar saham yang beredar. Kemudian dia memiliki premi saham atau agio dan memiliki saldo laba atau yang kita katakan di sini adalah retained earning. Nah, saham Lawrence ini dijual dengan harga 37 euro. Yang diminta adalah bagaimana sih jurnal ketika pembagian dividen saham sebesar 5% yang diumumkan serta diterbitkan. Jadi dividen ini pertamanya diumumkan dulu ya, baru diterbitkan. Nah, kemudian bagaimana sih dividen saham ketika yang 100% yang diumumkan dan diterbitkan, dan bagaimana ada kasus split off namanya ya, atau pemecahan saham 2-1 yang diumumkan dan diterbitkan. Oke, baik, sekarang kita akan bahas dulu soal yang poin A ya, bagaimana sih jurnal untuk pembagian dividen. Dividen sendiri dia akan mengurangi laba ditahan perusahaan, berarti dia akan mendebit retained earning ya. Nilainya sebesar berapa persen nilai dividen yang dibagikan, yaitu 5% dari lembar saham 200.000. Karena ini dijual berarti harganya bukan dikali harga pari lagi ya, tapi harga saham. Jadi sekarang bagaimana sih kita catat pembagian dividen ketika sahamnya sudah dijual. Berarti kita akan hitung nilainya sama dengan 5% dari pembagian dividen. Oke, 5% dikalikan ya, dikali dengan berapa lembar saham diterbitkan, 200.000, dikalikan dengan harga jual saham yaitu sebesar 37 euro. Maka akan menunjukkan hasil 370.000. Karena ini dijual saham yang akan dibagikan dividennya, maka di kreditnya adalah saham biasa. Ini kan kita berbicara saham biasa ya, atau ordinary shares. Nah, tapi yang ada penekanan sudah pembagian dividen atau dividen ya. Nah, seperti biasa ordinary share harus sebesar nilai nominal, yaitu sebesar lembar saham yang sudah dibagikan dividennya, yaitu 5%, dikali jumlah saham yang beredarnya adalah 200.000, dikali, nah ini selalu dikalikan dengan nilai pari, yaitu nilainya adalah $10. Maka hasilnya adalah 100.000. Nah, di sini terdapat selisih. Nah, selisihnya kita katakan sebagai premi saham ya, atau share premium ordinary. Nah, sebesar selisihnya yaitu nilainya 270.000. 270.000 itu dapat dari retained earning 370.000 dikurangin 100.000, yaitu 270.000. Itu yang poin A ya. Nah, kemudian kita akan menolkan kembali ordinary share dividend, karena di neraca itu tidak akan ada ordinary share dividend, ini hanya pengakuan saja. Berarti kita catat ulang, di debitnya kita akan menolkan ordinary share dividend ya, share dividend atau dividen boleh, dividen. Nah, di kreditnya baru kita akan mengkreditkan share capital ya, share capital ordinary. Nilainya yaitu sebesar selalu nilai nominal, sama dengan yang di atas ya, berarti sebesar di debit 100.000 dan di kredit juga sama 100.000. Nah ya. Nah, ini poin A apabila dividen sahamnya sebesar 5%. Sekarang poin B apabila nilai sahamnya 100%, berarti semuanya. Kalau semuanya berarti tidak akan ada premium atau diskon ya. Nah, berarti di sini langsung ya mendebit retained earning karena akan mengurangi laba ditahan. Nah, kemudian akan mengkredit langsung aja ordinary share dividend ya. Jadi tidak ada share premium, ordinary share dividend. Nilainya yaitu sebesar
Nah, ini langsung dikalikan nilai nominal ya. Jadi dianggapnya tidak ada nilai pasar. Berarti sama dengan 100% yang akan dibagikan ya dikali lembar saham yang beredar, yaitu sebanyak 200.000 lembar. Nah, dikali ini langsung nilai pari atau nilai nominal, yaitu sebesar 10 euro. Maka hasilnya 2 juta. Nah, juga sama ya di kreditnya, berarti ordinary share dividen juga 2 juta. Seperti biasa kita akan menjurnal penghilangan ordinary share dividen ya, share dividen. Nah, di kreditnya adalah kita akan menjurnal langsung capital ya, atau share capital ordinary, yaitu sebesar sama ya, nilainya 2 juta. Besar nilai pari atau nilai nominal. Oke, itu yang poin B ya. Sekarang yang poin C. Yang poin C itu ketika adanya split off, di sini tidak ada penjurnalan, no entry ya. Nah, berarti kalau 2 berbanding 1 itu adalah nilai nominalnya menjadi 10. Di sini kan berarti berapa? 5% ya. Berarti 2 berbanding 1. Di sini berarti nilai nominalnya itu kan berarti 10 ya. 10 itu berarti nanti akan dibagi 2. Berarti akan menjadi 5 euro ya. Dan jumlah saham yang beredarnya akan dikalikan 2 gitu ya. Berarti di sini 400.000 lembar. Nah, split off itu seperti itu. Jadi 2 banding 1 itu yang pertama ya, di satu sisi penurunan 2 kali, di sisi lain yang lembarnya kenaikan sebanyak 2 kali juga. Dan ini tidak di entry. Nah, karena apabila dikalikan ini akan menunjukkan sesuai dengan ordinary share dividen 100%, itu 400.000 dikali 5 sama dengan 2 juta ya. Demikian pembahasan soal 207 tentang bagaimana jurnal pembagian dividen tetapi sahamnya yang sudah dijual. Silahkan kalian kerjakan soal selanjutnya, itu soal 208. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.